Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Pustaka Guru. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan tentang FRSKB yang berkaitan dengan materi pedagogik untuk keguruan. Jadi ini semua guru, baik guru SD, guru SMP maupun SMA atau guru mapel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi di prinsip-prinsip penilaian ya. Kita fokus karena apa? Karena soal yang keluar untuk satu peserta itu bisa 5 sampai 6 soal. Nah, seperti apa soalnya? Tapi sebelumnya kita sedikit menguraikan gambaran tentang prinsip-prinsip penilaian. Nah, mari kita bahas tentang prinsip-prinsip itu apa saja. Yang pertama, ini ada prinsip sahih ya. Jadi prinsip penilaian ini terdiri dari 9 prinsip penilaian. Nah, ini berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ya teman-teman. Yang pertama ini sahih ya. Jadi artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi yang diukur itu sesuai dengan kompetensi apa. Jadi ini sahih ya, atau yang kita sebut dengan valid nama lainnya. Kemudian yang B adalah objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Ini ya. Jadi misalkan contohnya ini mudahnya Pak Guru menilai anak itu mendapat nilai 80 karena si anak ini anaknya sahabat Pak Guru. Nah, ini namanya disebut dengan subjektivitas penilai. Maka ini tidak objektif ya. Jadi kita lanjutkan untuk yang C, adil. Ini adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, dan status sosial, bahkan gender pun. Nah, kemudian yang D ini terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran ya. Jadi terpadu dengan pembelajaran dan nilai ini saling berkaitan. Kemudian yang E ini terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Ya, di sini adalah anak ya. Jadi anak tahu tentang bagaimana prosedur penilaian seperti apa, kriterianya apa saja nih. Anak harus tahu dulu karena ini bersifat terbuka ya. Jadi anak bisa mempersiapkan apa nanti ketika dinilai. Kemudian yang F adalah menyeluruh atau menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi ini, baik menggunakan teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi semua aspek, jadi aspek sosial, aspek pengetahuan, bahkan keterampilan harus menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian yang G, sistematis. Artinya penilaian dilakukan secara berencana, ada tahapnya, dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Ini sistematis, tidak langsung ya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah yang H, beracuan kriteria. Artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang I ini adalah akuntabel. Artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, bahkan teknik maupun hasilnya. Nah ini ya, jadi gambaran materinya prinsip-prinsip tentang prinsip penilaian hasil belajar. Nah ini teman-teman bisa nanti bisa diunduh nih materi ini atau materi di video ini, nanti kita lampirkan di link deskripsi ya. Baik, kita ke studi kasus soalnya seperti apa yang muncul tentang prinsip-prinsip penilaian. Nih soal yang pertama, ini sesuai dengan FR ya teman-teman. Ada wali murid yang protes tentang nilai anaknya yang rendah. Akhirnya orang tua siswa mendatangi guru untuk mempertanyakan nilai anaknya. Guru tersebut dapat menunjukkan proses penilaian selama ini, mulai dari hasil-hasil ujian, portofolio, dan lain sebagainya. Maka guru tersebut menerapkan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran apa? Nih, jadi ada dua jawaban yang mungkin mendekati ya, yang tentu pertama adalah terbuka, kemudian akuntabel ya. Ini terbuka dan akuntabel, ini ada dua jawaban yang hampir mirip. Nah, ini bedanya seperti apa teman-teman? Nih, kalau kita menunjukkan nilainya selama ini dan hasil-hasilnya. Jadi sudah ada nilainya, sudah ada hasilnya. Dari mana itu anak mendapat nilai misalnya
kok dapatnya kurang dari KKM 50 misalnya. Bagaimana ini kok bisa terjadi? Apakah ada datanya? Nah, ini guru menunjukkan data-data hasil ujian dan portofolio lainnya. Ini berarti ini prinsip yang D ya teman-teman, yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ada wali murid yang tanya nilai anak itu kok di bawah KKM, apa ada datanya? Nah, ini kalau kita menunjukkan hasil ujian itu berarti akuntabel, kita menunjukkan pertanggungjawaban. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bedanya di terbuka di sini mungkin terbuka dengan orang tua tapi belum pada hasilnya. Jadi kalau terbuka saja itu sebelum ujian kita memberikan kriteria dan sebagainya, prosedur penilaiannya, itu yang disebut dengan terbuka ya, kepada orang tua maupun ke siswa. Beda ya, kalau kita sudah ada hasilnya kemudian nilainya dari mana, itu akuntabel, pertanggungjawaban. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua ya. Pak Anton adalah guru olahraga. Dia hendak akan melakukan penilaian salah satu permainan bola voli. Saat penilaian berlangsung, ternyata ada salah satu siswa bernama Ardi yang kurang mampu menguasai bola voli. Oke, jadi kurang mampu menguasai bola voli. Ya, ini. Tapi karena Ardi adalah anak dari sahabat Pak Anton, maka ia diberi nilai di atas KKM. Yang dilakukan Pak Anton itu berarti telah melanggar prinsip penilaian A. Adil, B. Terpadu, C. Objektif, D. Akuntabel. Nah, biasanya ini yang membingungkan itu antara adil dan objektif ya teman-teman, karena hampir sama. Nah, kalau adil kurang tepat teman-teman, karena apa? Karena adil itu biasanya dipengaruhi atau dilatar belakangi membedakan nilai dengan temannya. Kita bandingkan dengan temannya itu ya, karena latar belakang agama, bisa suku, adat istiadat, ekonomi, kemudian gender ya, itu kan adil. Jadi tidak adil ya, karena membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ini kan tidak ada yang membedakan. Di sini adalah Ardi. Jadi menilai Ardi sendiri karena Ardi itu adalah sahabat atau anak dari sahabat Pak Anton, maka diberi nilai di atas KKM karena mungkin malu, nggak enak sama Pak orang tuanya Ardi ini karena sahabat sendiri, maka diberi nilai di atas KKM. Nah, ini adanya prinsip yang menjurus ke subjektivitas penilai. Jadi adanya unsur subjektivitas penilai berarti ini kan objektif ya. Jadi prinsip melanggar prinsip objektif pada penilaian. Nah, ini teman-teman bedanya antara adil dan objektif itu seperti ini. Jadi adil itu biasanya membedakan satu dengan yang lainnya karena latar belakang, suku dan sebagainya. Kalau ini kan hanya Ardi saja, dan ini bukan karena suku ataupun apa, tapi ada subjektivitas dari penilaian Pak Anton ini karena si Ardi ini adalah anak dari sahabatnya gitu. Ini ya teman-teman, hanya bedanya adil dan objektif. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yang ketiga ya. Bu Desi adalah guru kelas 3 SD. Beliau akan menilai siswa tentang mendeklamasikan puisi. Ternyata instrumen penilaiannya menggunakan kriteria menyanyi karena dianggap hampir sama. Maka yang dilakukan Bu Desi telah melanggar prinsip penilaian A terbuka, B sahih, C menyeluruh, atau D terpadu. Nah, teman-teman, ini ya. Jadi dia ingin menilai puisi ya, mendeklamasikan puisi, tetapi menggunakan kriteria penilaian dengan menyanyi. Kan tidak sesuai. Yang dinilai itu puisi, tetapi instrumen penilaiannya adalah menyanyi, tidak sesuai dengan yang dinilai atau kompetensinya. Maka ini melanggar prinsip ya sahih ya teman-teman. Nih, sahih atau valid. Tidak valid karena yang dinilai itu puisi kok pakai penilaian menyanyi, berarti kan tidak sahih atau tidak valid. Itu ya teman-teman, bukan terbuka, bukan menyeluruh, bukan terpadu. Nah, ini ya teman-teman untuk studi kasus tentang prinsip penilaian sahihnya seperti ini. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Nah, Andi adalah salah satu siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya. Ketika saat menilai olahraga pada kompetensi lari 100 meter, Pak Heru selaku guru olahraga memberikan instruksi berbeda dengan teman lainnya dengan cukup berlari 20 meter saja.
Nah, prinsip penilaian yang diterapkan oleh Pak Heru adalah titik-titik. A. Adil, B. Terbuka, C. Objektif, D. Beracuan kriteria. Nah, teman-teman, kalau ini mungkin yang lainnya diberi lari 100 meter ya. Kemudian ada Andi, ini adalah salah satu siswa yang berkebutuhan khusus, maka diberi lari cukup 20 meter karena berkebutuhan khusus mungkin ada suatu cacat fisik ataupun lainnya, maka diberi dispensasi, istilahnya instruksi yang berbeda, yang lainnya 100 meter, yang dia hanya 20 meter. Nah, ini prinsip penilaian ini yang diterapkan oleh Pak Heru adalah ataukah adil, terbuka, atau objektif, atau beracuan kriteria. Nah, saya menjawab adalah yang A, adil ya. Jadi adil itu kan tidak harus sama ya teman-teman. Karena di sini adalah si Andi adalah berkebutuhan khusus, maka tidak mungkin dong nilai tugasnya sama dengan yang siswa yang normal, yang mungkin sempurna ya. Jadi kalau yang lainnya ya normal 100 meter lari, kemudian Andi cukup 20 meter untuk larinya karena dia adalah berkebutuhan khusus, mungkin catat fisiknya kali ya. Jadi ini adalah prinsip tentang adil. Sekali lagi, adil itu buat kita adalah tidak harus sama. Karena apa? Karena ada prinsip adil itu tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, sebenarnya Andi ini bukan diuntungkan karena 20 meter, tapi kalau sama-sama 100 meter berarti kan merugikan Andi karena Andi berkebutuhan khusus, pengecualian gitu ya. Jadi yang khusus dengan yang normal harus dibedakan gitu teman-teman. Kalau menurut kita ya, jadi adil ini prinsipnya adalah adil karena adil itu tidak harus sama. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Nah, Bu Siti ingin melaksanakan penilaian MUPEL Bahasa Indonesia tentang menyajikan puisi sederhana di kelas 5 SD. Penilaian yang digunakan meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka prinsip penilaian yang telah digunakan Bu Siti adalah titik-titik. A. Terbuka, B. Sahih, C. Menyeluruh, atau D. Terpadu. Nah, jawaban yang tepat adalah ya yang menyeluruh teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada meliputi penilaian sikap, pengetahuan, bahkan dengan keterampilan. Artinya penilaiannya bukan hanya satu kompetensi inti saja, tapi ada mencakup tiga kompetensi ya. Jadi ada penilaian sikap, ada pengetahuan, bahkan juga keterampilan. Jadi menyeluruh atau berkesinambungan. Oke teman-teman, begini untuk sementara pembahasan tentang prinsip-prinsip penilaian disertai dengan soal ini sebagian keluar di FR yang teman-teman lainnya sudah tes itu sudah keluar ya. Jadi terbukti sudah keluar seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu ketika nanti teman-teman menemukan soal di tes SKP seperti ini. Jadi tidak bingung dan bisa langsung ke eksekusi jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.